Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 298. Xie Huilan berdiskusi dengan Luan Xiaoping beberapa saat lagi, sebelum pergi. Hu Xilian ingin mengunjungi Dong Suebing, tetapi Xie Huilan tidak mengizinkannya masuk. Sekarang, Xie Huilan akan pergi, dan Hu Xilian tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Dia menatap Dong Suebing dengan meminta maaf dan melihat Dong Suebing tersenyum dan mengangguk. Di dalam bangsal, Tang Jin merasa lega dan menamparkan dadanya. Itu wali kota kita. Aku bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depannya. Bibi kedua Dong Suebing dan istri paman merasakan hal yang sama dengan Tang Jin. Mereka bisa merasakan tekanan saat berdiri di dekat Xie Huilan. Luan Xiaoping bertanya, wali kota Xie sangat cantik dan cakap. Dia seharusnya tidak berusia 5 hingga 6 tahun lebih tua dari Xiaobing, bukan? Bagaimana dia bisa menjadi wali kota di usianya? Paman Dong Suebing menjawab dengan lembut. Saya mendengar wali kota Xie mendapat dukungan yang kuat. Dong Suebing melihat sekeliling dan bertanya pada ibunya. Tapi, siapa yang lebih cantik? Wali kota Xie atau Bibi Xuan, kata Luan Xiaoping. Keduanya sangat cantik. Dong Suebing memandang Luan Xiaoping. Menurutmu siapa yang lebih baik? Luan Xiaoping tertegun. Kenapa kamu bertanya? Lagi pula mereka tidak ada hubungannya denganmu. Ah, itu hanya pertanyaan biasa. Dong Suebing masih tidak ingin ibunya mengetahui keseluruhannya. Bu, bisakah ibu mengupas apel untukku? Saya ingin makan buah-buahan. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform Novyurois 1N. Luan Xiaoping masih marah pada putranya. Kupas dirimu, Dong Suebing memprotes. Saya tidak bisa menggerakkan kedua tangan saya. Bagaimana cara saya mengupasnya? Luan Xiaoping menegur Dong Suebing. Siapa yang memintamu menjadi pahlawan? Tahukah kamu seberapa besar kekuatan seseorang yang jatuh dari lantai 7? Namun, kamu masih berani menangkapnya dengan tangan kosong. Apakah kamu mencoba bunuh diri? Xiaobing, kenapa kamu tidak berhenti bekerja untuk pemerintah? Aku membujukmu setiap hari dan tidak bisa tidur nyenyak. Aku khawatir kamu mungkin, kata Luan Xiaoping, dan air mata mulai mengalir lagi di matanya. Dong Suebing merasa puas dan berkata, saya minta maaf. Berhenti menangis. Saya berjanji akan menjaga keselamatan saya di masa depan. Luan Xiaoping duduk di tempat tidur dan mulai mengupas apel. Dong Suebing memanggil kerabatnya yang lain. Xiao Jin, paman, bibi kedua, duduk. Tang Jin menyimpan sepupunya. Sayang, pabrik kami tidak ada pekerjaan beberapa hari ini. Bagaimana kalau aku mengambil cuti beberapa hari untuk merawatmu? Kamu tidak bisa menggerakkan tanganmu, dan akan merepotkan jika tidak ada yang menjagamu, kata bibi kedua Dong Suebing. Kamu bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri, dan kamu ingin menjaga Xiaobing. Xiaobing, aku akan tinggal di rumah sakit untuk menjagamu. Istri paman Dong Suebing dengan cepat menambahkan. Biarkan aku merawatnya. Dong Suebing menenangkan. Jangan, terima kasih atas tawaranmu. Saya baik-baik saja. Kamu menyebut ini baik-baik saja. Luan Xiaoping memandang dengan tidak senang dan menggunakan tusuk gigi untuk memberikan apel kepadanya. Kamu terluka parah, dan kamu bahkan tidak bisa makan sendiri. Jika tidak ada yang menjagamu, bagaimana kamu akan makan dan minum? Sekarang sedang liburan sekolah, dan aku bisa tinggal di sini untuk menjagamu. Bibi Dong Suebing bertanya, Kak, kamu menderita tekanan darah tinggi beberapa hari ini. Luan Xiaoping pergantian tangan. Saya baik-baik saja setelah minum obat. Sekitar 20 menit kemudian, Luan Xiaoping meminta Tang Jin dan yang lainnya kembali. Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, Dong Suebing menghabiskan sisa hari itu dengan pengunjung. Petugas dari kantor dan biro Dong Suebing, para pemimpin seperti Huang Li, Cao Supeng, Del, datang mengunjunginya. Malam, Luan Xiaoping sedang menyuguhkan makan malam untuk putranya. Mengapa pengunjungmu begitu banyak? Kamu bahkan tidak bisa istirahat. Dong Suebing tersenyum kecut saat menjawab. Saya tidak bisa mengusir mereka saat mereka berkunjung, bukan? Besok akan lebih baik. Bagaimana kalau besok saat Luan Xiaoping berbicara, dia tiba-tiba memegangi kepalanya dan tubuhnya bergoyang. Dong Suebing panik dan bertanya ada apa dengan dirinya.
Luan Xiaoping mengeluarkan tablet dari sakunya dan sudutnya. Itu karena tekanan darahku yang tinggi. Dong Suebing merasa cemas. Tidak, kamu harus kembali dan istirahat sekarang. Jika kamu mau merawatku, kondisimu akan bertambah buruk. Luan Xiaoping dengan keras kepala menolak. Saya baik-baik saja. Cepat dan kembali. Apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak ada? Aku, Dong Suebing berpikir sejenak. Saya akan mempekerjakan seorang pengasuh untuk merawat saya. Jangan khawatir. Luan Xiaoping menghela napas. Mereka tidak akan menjagamu dengan baik. Apakah kamu ingin aku memanggil bibi keduamu? Jangan khawatir tentang ini. Kembali dan istirahat sekarang. Ingatlah untuk menelepon saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Pada akhirnya, Luan Xiaoping menyerah pada putranya. Dia tidak sehat beberapa hari ini, dan setelah beberapa bangunan, dia meninggalkan bangsal. Setelah Luan Xiaoping pergi, Dong Suebing memasang ekspresi menyakitkan. Dia menahan kencingnya sejak sakit. Dia terlalu malu untuk meminta ibunya melepas celananya untuknya. Meski banyak rekannya yang menjenguknya sore itu adalah laki-laki, namun mereka tidak dekat. Meskipun mereka dekat, Dong Suebing malu untuk meminta bantuan mereka. Dia menelepon perawat dan bertanya apakah ada petugas perawatan di sekitar. Namun perawat tersebut mengatakan kepadanya bahwa hanya ada 2 petugas perawatan, namun keduanya adalah perempuan. Dong Suebing merasa gelisah. Brengsek, saya tidak bisa menahan diri lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa meminta perawat untuk membantu saya, atau haruskah saya menyewa pekerja perawatan perempuan untuk membantu saya? Dong Suebing adalah warga Beijing yang bangga dan merasa terganggu dengan masalah ini. Dia meminta untuk ditarik dan meminta perawat membantu mengenakan pakaian dan sepatu dan meninggalkan rumah sakit. Sebuah taksi baru saja menurunkan seseorang di rumah sakit, dan Dong Suebing masuk. Dong Suebing berpikir dan memutuskan untuk tinggal bersama Yu Meixia dan Yu Qianqian selama beberapa hari ke depan. Dia memiliki terlalu banyak pengunjung, dan dia bisa bersembunyi dari mereka, dan saudari Yu telah memandikannya sebelumnya, dan tidak terlalu berbisik untuk meminta bantuannya. Malam, perkebunan Huamei ramai dengan suara jangkrik dan serangga lainnya. Di dapur, Yu Meixia sedang memotong beberapa buah dengan gaun putih, dan Yu Qianqian sedang melapisi buah-buahan. Bungkam, Yu Qianqian bertanya, kakak sudah berhari-hari tidak mengunjungi kami. Apakah dia tidak akan datang lagi di masa depan? Yu Meixia berhenti sejenak dan menghela napas. Dia memberikan irisan apel kepada putrinya dan berkata, tidak, kepala Dong sangat sibuk. Tidakkah kamu membaca koran beberapa hari yang lalu bahwa dia baru saja menyelesaikan kasus jailbreaking dan masih mendapat prestasi kelas 2? Dia akan mengunjungi kami saat dia tidak terlalu sibuk. Dia telah berjanji akan memberikan hadiah jika kamu mendapatkan hasil yang bagus. Suasana hati Yu Qianqian menjadi lebih baik dan mengangguk. Yu Meixia membersihkan tangan putrinya dengan penuh kasih. Pergi dan bicaralah dengan teman sekelasmu. Yu Qianqian mengangguk dan membawa piring buah ke ruang tamu. Tolong makanlah buah-buahan. Haha, aku ingin pisang. Yui Wei mengambil pisang dan menggigitnya. Saya ingin apel. Terima kasih, Qianqian. Cheng Cheng mengambil sepotong apel dengan tusuk gigi. Yu Qianqian menjawab dengan lembut. Kamu sama-sama. Liu yang makanlah buah-buahan juga. Liu yang sedang di sofa, bermain dengan teleponnya. Saya baru saja makan malam dan masih kenyang. Yui Wei terkikik. Dia suka bermain dengan ponselnya. Karena dia tidak mau makan, kami akan menyelesaikan semuanya. Kedua perempuan dan satu laki-laki ini adalah teman sekelas Yu Qianqian. Selain Dong Suebing, Yu Qianqian masih malu-malu bertato dengan laki-laki. Mereka bertemu Liu yang dalam perjalanan ke rumah Yu Qianqian, dan Yui Wei menyeretnya. Yu Qianqian berteman dengan Yui Wei dan Cheng Cheng baru-baru ini. Sekarang adalah liburan musim panas, dan mereka senang mengerjakan pekerjaan rumah bersama di rumah masing-masing. Mereka berada di rumah Cheng Cheng kemarin lusa dan rumah Yui Wei kemarin. Hari ini giliran Yu Qianqian. Yu Meixia menuangkan teh untuk mereka dan memperlakukan mereka dengan hangat. Yui Wei memandang Yu Meixia dan berkata dengan iri, Bibi, kamu cantik sekali. Kamu dan Qianqian berasal dari cetakan yang sama. Yu Meixia menjawab dengan malu-malu. Tidak, ibumu seharusnya lebih cantik. Yui Wei berkemah. Buku tidak secantik kamu. Hah, kenapa aku jelek sekali? Cheng Cheng tertawa. Kamu mengenal dirimu dengan baik.
mati. Yue Wei menerkam Cheng Cheng untuk menggelitiknya. Liu yang memandang ibu Yu Qianqian dan teringat olehnya. Ketika Yu Qianqian dipindahkan ke sekolah, banyak orang meremehkannya. Dia adalah tipikal penduduk desa yang tidak tahu tentang musik pop dan belum pernah melihat beberapa teknologi sebelumnya. Tapi sekarang, kesan Liu yang terhadap Yu Qianqian berubah setelah melihat dia tinggal di apartemen yang bagus. Beberapa anak sedang bermain di antara mereka sendiri. Yu Meixia memandang putrinya, tersenyum pada teman-teman sekelasnya dan merasa bahagia. Tapi ketika dia ingat Dong Suebing sudah lama tidak mengunjungi mereka, dan sepertinya sudah merindukan mereka, dia menghela nafas. Pendaftaran rumah tangganya, sekolah Qianqian, uang, dan apartemen ini semuanya disediakan oleh Kepala Dong. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalasnya. Yu Meixia ingin menelepon Dong Suebing, tapi dia takut akan mengganggunya. Ding dong, bel pintu berbunyi. Yu Meixia terkejut karena tidak ada yang mengunjunginya saat ini. Dia mendorong untuk membuka pintu. Ah Dong ketua Dong. Yu Qianqian mendengar ibunya dan membangunnya ke pintu. Kakak laki-laki. Saat berikutnya, ibu dan putrinya melihat lengan Dong Suebing yang diperban dan tersentak. Apa yang terjadi dengan lenganmu? Dong Suebing tertawa. Saya terluka saat bekerja, dan saya tidak bisa memindahkannya selama 2 minggu ke depan. Saudari Yu, aku mungkin harus tinggal di sini selama beberapa hari. Kakak laki-laki, mata Yu Qianqian memerah dan hampir menangis. Dong Suebing dengan cepat menghiburnya. Ah aku baik-baik saja. Jangan menangis Anda punya pengunjung. Yu Meixia berlutut untuk membantu Dong Suebing melepas sepatunya dan mengganti sandal. Teman sekelas Qianqian ada di sini. Dong Suebing tersenyum. Baik bagi Qianqian untuk memiliki teman, dan karakter pemalunya akan berubah perlahan. Yue Wei dan Cheng Cheng berdiri dan menyapa Dong Suebing. Mereka ditemukan dengan sebutan kakak, seperti Qianqian. Dong Suebing mengangguk. Jangan berdiri. Duduk Qianqian, pergi dan temani temanmu. Jangan menangis, ini cedera ringan, dan saya baik-baik saja. Pergi dan tuangkan minuman ke teman sekelasmu. Dong Suebing menahan kencing sejak sakit, dan kandung kemihnya hampir pecah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.